Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, peserta Lansar PPSDM Regional Bandung Angkatan 9 Kelompok 2. Kali ini kami akan mencoba membahas mengenai analisis isu global anti korupsi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Esi Susanti, Pak Aceh Yanto, dan yang ketiga Pak Rus Rustandi. Mari kita simak video berikut. Kita mulai dari definisi. Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan hukum yang melawan hukum, melakukan, memperkaya diri atau orang lain yang merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya, materi presentasi yang akan kita bahas. Yang pertama, pra-analisis mengidentifikasi menggunakan metode. Yang kedua, menepis isu korupsi, menemukan isu korupsi, dan memprioritaskannya menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis akar masalah menggunakan teknik Fishbone. Yang terakhir, menemukan alternatif permasalahan isu korupsi menggunakan metode SWOT. Terdapat beberapa teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama, ground theory, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang kedua, teori cost benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Yang ketiga, CDMA teori, yaitu korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang keempat, teori korupsi Donald, yaitu 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dan yang terakhir adalah teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, kelemahan sistem pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Selanjutnya, ini adalah contoh isu kasus korupsi di mana ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Tidak di sektor itu juga, di sektor kesehatan dan sektor pemulihan ekonomi juga rawan korupsi, baik korupsi tindak pidana atau korupsi kebijakan. Selanjutnya ini adalah metode pentahelik yang terdapat 5 elemen yang terdapat di metode pentahelik ini. Yang pertama ada elemen pemerintahan, ada KPK, Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP. Yang kedua ada elemen akademik diisi oleh cendekiawan dan pakar disiplin ilmu. Yang ketiga ada elemen komunitas berperan aktif atau mengkritisi data atau informasi. Yang keempat elemen media bertugas memberikan informasi tentang kasus korupsi. Yang kelima, elemen bisnis sebagai konsorsium yang outputnya memberikan sertifikasi atau perlabelan perusahaan anti korupsi. Nah, di sini terdapat pra-analisis isu korupsi di metode pentahelik, di mana pemerintah kurangnya tingkat penyelesaian pendidikan korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan ekspor impor pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Di masyarakat sendiri adanya rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh
Di akademik, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur. Untuk pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Di media sendiri, pemberitahuan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Selanjutnya di sini ada metode USG. Di sini kami sudah menghitung dari yang pertama pemerintahan, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga di akademik, yang keempat di pengusaha, dan yang kelima di media. Kita sudah merangkum dan mendapatkan hasil di akademik. Di akademik adanya kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran dengan skor 14 yang paling tinggi yang kita warnai warna merah. Selanjutnya, metode Fishbone, kurangnya pendidikan moral. Pertama, dari aspek individu, adanya sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, aspek ekonomi mempengaruhi di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Yang selanjutnya, kurangnya pendidikan moral dari segi aspek organisasi, kurangnya seimbangnya antara pendidikan formal dengan pendidikan spiritual atau moral. Jadi di sini ketimpangan antara pendidikan formal dan pendidikan moral ataupun pendidikan agama. Selanjutnya, dari faktor lingkungan, perilaku tak bermoral dapat terjadi karena dorongan lingkungan dan akan memarginalkan orang yang baik. Nah, di sini kemungkinan salah penilaian dalam lingkungan bahwa yang dikatakan gaul ternyata hal-hal yang jelek, sedangkan orang yang baik dinyatakan tidak gaul. Selanjutnya yaitu faktor keluarga, di mana orang tua terlalu memikirkan nilai akademis. Jadi di sini orang tua menilai bahwa anak yang berhasil adalah anak yang akademisnya berhasil atau nilai jenjangnya tinggi tanpa mempertimbangkan pendidikan moral ataupun agamanya. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, terdapatnya Undang-Undang Nomor 2/89 Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, adanya program dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dimulai dari SD sampai SMA. Juga terdapat sampai kuliah yang dinamakan dengan bidik misi. Weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral ataupun peningkatan soft skill. Selanjutnya, kurangnya perhatian terhadap kesehatan fisiologis atau moral di dunia pendidikan ataupun dari pemerintah. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, dengan adanya teknologi dapat mempermudah pembelajaran pendidikan moral. Pada masa sekarang bisa saja menggunakan teknologi seperti Zoom meeting. Yang kedua, peran aktif pemerintah dalam memperjuangkan pendidikan generasi penerus bangsa. Yang ketiga, pemerintah memberikan penghargaan kepada seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan akhlak. Sedangkan threat atau ancamannya, yang pertama, banyaknya ancaman yang mengelilingi para penegak hukum. Yang kedua, perilaku tidak bermoral sering dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strength, kekuatan, dan opportunities atau peluang. Yang pertama, dengan adanya peraturan undang-undang dasar mengenai sistem pendidikan moral dapat mempermudah proses pembelajaran melalui teknologi seperti pembelajaran kelas online. Selanjutnya,
Penghargaan dari pemerintah akan meningkatkan semangat belajar tinggi dan daya saing sehat. Weakness atau kelemahan dan opportunities atau peluang. Yang pertama, pemerintah menyediakan pelatihan dan pembinaan mengenai kesadaran akan pendidikan moralitas. Selanjutnya, pentingnya pengawasan pemerintah dalam pemberian kebijakan bantuan di tiap instansi. Opportunities peluang dan threat atau ancaman, yaitu pemerintah dapat memberikan sanksi kepada perilaku tidak bermoral. Sedangkan weakness, kelemahan, dan threat, ancaman, yaitu kolaborasi antara pemerintah dengan sektor pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu, pertama, korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Yang kedua, peningkatan pemahaman pendidikan moral di lapisan masyarakat yang ditanamkan sedini mungkin melalui pembelajaran tingkat SD hingga perguruan tinggi sangatlah penting sehingga dapat mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab.